Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonometrika 1 yang diampu oleh Ibu Helen Parhus, MSI. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya MDC Adila Putra dan NIM C1A020028 dari ruang R001, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Jambi. Poin pembahasan kita pada kali ini, yang pertama ialah jelaskan pentingnya Ordinary Least Squares atau OLS dalam estimasi regresi. Lalu yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan linear dalam parameter serta linear dalam variabel dalam konsep analisis regresi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Metode OLS atau metode kuadrat terkecil sangat penting karena dapat menggambar garis regresi sampel dengan error atau nilai residual sekecil mungkin, sehingga menghasilkan estimasi yang sedekat mungkin dengan data aktualnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pembahasan berikut secara seksama. Perhatikan scatter plot di samping, di mana kita misalkan kurva tersebut merepresentasikan jumlah permintaan barang atau Y terhadap berbagai tingkat harga atau X, yang mana kita ambil 6 sampel yang diwakilkan oleh titik pada scatter plot tersebut. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menggambar garis regresi yang mana dapat mengestimasi berapa jumlah permintaan barang dengan tingkat harga tertentu, yang mana estimasinya merupakan estimasi yang terbaik atau yang dikenal dengan Blue Base Linear Unbiased Estimator, yang mana estimator Blue ini memiliki nilai residual sekecil mungkin sehingga dekat dengan data aktualnya. Untuk menjawabnya, kita dapat menggunakan metode Ordinary Least Square. Garis regresi sampel di samping memiliki persamaan sebagai berikut. YI sama dengan beta 0 topi ditambah beta 1 topi dikali X1 ditambah YI topi, yang mana dapat dimaknai sebagai nilai variabel dependen aktual sama dengan nilai prediksi dari intercept ditambah nilai prediksi dari slope dikali dengan variabel independen ditambah dengan nilai residual atau error, atau dapat dijabarkan menjadi persamaan 2 YI sama dengan YI topi ditambah YI topi, yang mana berarti variabel dependen aktual sama dengan prediksi dari variabel dependen ditambah dengan nilai residual atau error termnya. Persamaan 1 dan 2 tersebut merupakan nilai prediksi, yang mana nilai prediksi ini berbeda dengan nilai aktualnya. Selisih antara nilai aktual dengan nilai prediksi disebut dengan nilai residual. Apabila kita perhatikan pada kurva di samping, yang dimaksud dengan nilai residual adalah gap antara nilai aktual atau YI dengan garis regresi sampelnya, yang mana nilai residual dalam kurva tersebut dinotasikan dengan EI topi 1, EI topi 2, EI topi 3, dan seterusnya. Nilai residual dapat digambarkan dengan persamaan 3, yang mana EI topi sama dengan YI dikurang YI topi, yang dapat dimaknai nilai residual sama dengan nilai variabel dependen aktual dikurang dengan nilai variabel dependen prediksinya, atau dapat dijabarkan menjadi persamaan 4 YI topi sama dengan YI dikurang beta 0 topi dikurang beta 1 topi dikali X1, yang mana berarti nilai residual sama dengan nilai variabel dependen aktual dikurang dengan prediksi dari intercept dikurang prediksi dari parameter slope dikali dengan variabel independennya. Lalu, kembali ke pertanyaan awal, bagaimana cara kita meminimumkan jumlah residual sehingga menghasilkan estimator yang blue? Nah, kita dapat saja menjumlahkan semua residual, akan tetapi mungkin kita bisa mendapatkan nilai 0. Kita ilustrasikan lagi, kita lihat pada kurva. Misalkan EI topi memiliki nilai minus 7 karena di bawah garis regresi sampel, sementara EI topi 2 memiliki nilai plus 7 yang berada di atas garis regresi sampel. Apabila kita jumlahkan, EI topi 1 dan EI topi 2 akan menghasilkan 0 karena minus 7 ditambah plus 7 sama dengan 0. Hal tersebut dapat kita hindari dengan memberi timbangan kepada masing-masing residual. Salah satu caranya adalah dengan mengkuadratkan masing-masing residual. Dengan mengkuadratkannya,
maka kita membeli timbangan yang lebih besar kepada nilai residual yang memiliki jarak yang lebar. Bahkan, jika kita kuadratkan nilai residual yang negatif, maka akan menjadi positif dan semakin mendekati dengan garis regresi sampelnya. Nilai kuadrat residual memiliki persamaan sebagai berikut. Sigma EI topi kuadrat sama dengan sigma YI dikurang YI topi dikuadratkan, yang mana dapat dimaknai sebagai jumlah dari kuadrat residual sama dengan jumlah dari nilai variabel dependen aktual dikurang variabel dependen prediksi yang dikuadratkan. Atau dapat dijabarkan menjadi persamaan yang di bawahnya. Sigma EI topi kuadrat sama dengan sigma YI dikurang beta 0 topi dikurang beta 1 topi dikali X1 yang dikuadratkan, yang mana jumlah nilai kuadrat residual sama dengan jumlah dari nilai variabel dependen aktual dikurang dengan prediksi dari beta 0 atau prediksi dari intercept dikurang dengan prediksi dari parameter slope atau prediksi beta 1 dikali dengan variabel independennya lalu dikuadratkan. Kembali ke objektif kita yang awal tadi, bagaimana cara kita menggambar garis regresi sampel dengan nilai beta 1 topi dan beta 2 topi yang memiliki nilai residual sekecil mungkin. Hal ini dapat dilakukan dengan proses diferensiasi, yang mana diferensiasi akan menghasilkan persamaan sebagai berikut. Beta 0 topi sama dengan N dikali sigma XI kuadrat dikali sigma YI dikurang sigma XI dikali sigma XI dikali YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikuadratkan, sama dengan sigma YI per N dikurang beta 1 topi dikurang sigma XI per N sama dengan Y bar dikurang beta 1 topi dikali X bar, yang mana dapat dimaknai sebagai berikut. Prediksi dari beta 0 sama dengan N atau jumlah sampel dikali dengan jumlah dari variabel independen yang dikuadratkan dikali jumlah variabel dependen, lalu dikurang dengan jumlah dari variabel independen dikurang jumlah variabel independen dikali dengan variabel dependen, lalu dibagi dengan N atau jumlah sampel dikali dengan jumlah dari variabel independen yang dikuadratkan dikurang jumlah variabel independen yang dikuadratkan, sama dengan jumlah variabel dependen dibagi dengan jumlah sampel dikurang prediksi dari beta 1 dikali jumlah variabel independen dibagi jumlah sampel, sama dengan nilai rata-rata dari Y atau rata-rata dari variabel dependen dikurang prediksi dari beta 1 dikali nilai rata-rata dari variabel independen. Lalu, untuk beta 1 topi sama dengan sigma YI dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI dikali sigma XI dikali YI per N dikali sigma XI kuadrat dikurang sigma XI yang dikuadratkan. Dapat dimaknai sebagai prediksi dari beta 1 sama dengan jumlah dari variabel dependen dikali jumlah dari variabel independen yang dikuadratkan, lalu dikurang dengan jumlah variabel independen dikali jumlah variabel independen dikali variabel dependen, lalu dibagi dengan N atau jumlah sampel dikali dengan jumlah variabel independen yang dikuadratkan dikurang jumlah variabel independen yang dikuadratkan. Untuk pembahasan yang kedua, yang dimaksud dengan linear dalam parameter. Terminologi regresi linear akan selalu berarti sebuah regresi yang linear dalam parameter-parameternya atau betanya, yaitu parameternya berpangkat hanya satu saja. Parameter untuk variabel penjelasnya atau variabel independen atau variabel bebasnya atau X-nya bisa saja linear dan tidak linear. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tiga persamaan berikut. Persamaan pertama, nilai harapan Y dengan syarat XI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XI. Persamaan ini bukan linear dalam parameter, karena sekali lagi parameter atau betanya hanya berpangkat satu saja. Lalu, untuk persamaan yang kedua, nilai harapan Y dengan syarat XI sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali XI dikuadratkan. Persamaan 2 juga merupakan linear dalam parameter, karena betanya atau parameternya hanya berpangkat satu, walaupun
nilai dari variabel independen atau x-nya kuadrat. Hal ini tidak berpengaruh karena yang kita perhatikan hanya betanya saja. Selama betanya berpangkat 1, maka termasuk ke dalam linear dalam parameter. Lalu, untuk persamaan yang ketiga, nilai harapan y dengan syarat xi sama dengan beta 1 ditambah beta 2 kuadrat dikali xi. Persamaan 3 ini bukan merupakan persamaan linear dalam parameter atau non-linear dalam parameter, karena betanya memiliki pangkat lebih dari 1, yang ini berpangkat 2, yang dapat ditunjukkan dari beta 2 kuadrat. Perhatikan gambar berikut, yang mana apabila betanya memiliki pangkat hanya 1 saja, maka kurvanya akan membentuk garis lurus atau yang disebut dengan garis linear. Sementara apabila betanya berpangkat lebih dari 1, kurvanya akan membentuk bentuk yang lain, seperti kurva kuadratik, kurva parabola, kurva eksponensial, dan sebagainya. Lalu, apakah yang dimaksud dengan linear dalam variabel? Mirip halnya dengan linear dalam parameter. Yang dimaksud dengan linear dalam variabel adalah variabel x atau peubah variabel bebas atau juga bisa disebut variabel independennya berpangkat paling tinggi 1. Yang membedakan antara linear dalam parameter dan linear dalam variabel adalah fokusnya. Kalau linear dalam variabel, kita berfokus kepada variabel x-nya, yang mana harus berpangkat paling tinggi 1. Sementara kalau linear dalam parameter, kita berfokus pada parameter atau betanya, yang mana hanya berpangkat paling tinggi 1. Untuk lebih jelasnya, perhatikan dua persamaan berikut. Persamaan 1, nilai harapan y dengan syarat xi sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali xi. Persamaan 1 merupakan linear dalam variabel, karena variabel x-nya atau variabel independennya hanya berpangkat 1 saja. Sementara, kita lihat pada persamaan 2, nilai harapan y dengan syarat xi sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dikali xi kuadrat. Persamaan 2 merupakan non-linear dalam variabel, karena variabel x-nya berpangkat lebih dari 1. Hal ini ditunjukkan dengan yang mana ia memiliki pangkat 2, yaitu xi kuadrat. Demikian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.